Al-Quran itu firman siapa itu? Firman siapa? Itu penting dulu. Jangan dulu ajarkan Al-Quran kepada saya. Yakinkan dulu saya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu semua dalil di dalamnya, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu adalah kalimat, ya, yang terlontar dari lisannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah duta Allah, dia adalah utusan Allah. Maka dialah yang diberi tugas untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan. Dengan kata lain, manusia yang melontarkan pertama kali firman Allah di dalam Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana firman ini dia dapatkan? Dari Roh Kudus, Ruhul Kudus, Roh kebenaran. Dari mana Ruhul Kudus mendapatkan ini? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban saya, Tuan Lamsen. Itu kata siapa? Kata siapa? Tunjuk dulu siapa mengangkat Muhammad jadi nabi. Itu kata siapa? Ya, Al-Quranul Karim sendiri yang menyatakan dirinya sebagai firman Allah, Tuan Lamsen. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa sesungguhnya kamilah yang mewahyukan Al-Quran, dan sesungguhnya kami juga yang benar-benar akan memeliharanya. Jadi Al-Quran itu mengandung nilai-nilai dan ajaran yang benar dan sangat aplikatif serta kontekstual yang menjadi petunjuk bagi kehidupan seluruh umat manusia. Al-Quran itu tidak berisikan tumpukan teori yang memadati pikiran belaka, tetapi mengajarkan sesuatu yang sifatnya absolut. Al-Quran itu juga tidak mengajarkan hal-hal yang tidak rasional, yang tidak mungkin, hal-hal aneh yang mustahil untuk dicapai. Tetapi Al-Quran jelas telah mengajarkan sesuatu, semua unsur yang dibutuhkan oleh umat manusia di dalam kemaslahatannya sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Nah, ini yang perlu Tuan Lamsen pahami. Tapi ketika Tuan Lamsen mengatakan siapa yang kemudian melantik Rasulullah Muhammad SAW, Rasul itu tidak perlu dilantik. Rasul itu dengan sendirinya menjadi Rasul dilihat dari misi keberadaannya di muka bumi. Ya, sama seperti Paulus, Lukas, Matius, dan seterusnya. Siapa yang melantik mereka menjadi Rasul? Gak ada kan yang melantik mereka. Tetapi sekonyong-konyong Kristen mengimani mereka sebagai Rasul. Nah, bagaimana kemudian untuk mengetahui bahwa betul orang tersebut adalah Nabi atau Rasul? Atau mereka itu Nabi palsu atau Rasul palsu? Maka kita lihat muatan daripada ajarannya. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik. Nah, saya melihat satu sisi yang sangat sederhana untuk membuktikan kebenaran daripada Al-Quran itu. Ya, tentu kita harus membandingkan dengan kitab yang sebelumnya, kan gitu. Begitu juga membandingkan antara pembawa daripada kitab-kitab ini. Surah-surah Paulus itu dibuat oleh siapa? Oleh Paulus. Siapa dia ini? Apa latar belakangnya? Dia adalah ahli Torah. Dia adalah murid Gamaliel. Orang yang taat kepada pengajaran Torah. Lalu Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Beliau itu adalah seorang yang supel, luas pergaulan, terlebih kepada orang-orang di kalangan ahlul kitab. Ya. Nah, ini yang perlu Tuhan pahami dengan baik. Sementara Al-Quran itu termuat semua kisah-kisah para nabi terdahulu. Sebagian termuat pula di dalam kitab yang ada sebelum Al-Quran. Padahal Rasulullah Muhammad SAW tidak ada yang mengetahui. Dia tidak mengetahui kisah-kisah tersebut. Ya, dia tidak mengetahui kecuali ahli kitab yang mengetahui sejarah-sejarah itu. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang ummi, tidak berpendidikan. Dia itu tidak mengetahui dan tidak pernah membaca, apalagi melihat kitab-kitab sebelumnya. Apalagi untuk mengarang kitab yang nilai sastranya tidak bisa ditiru oleh bahasa apapun di muka bumi ini. Bahkan Al-Quran itu sendiri menantang secara terbuka bagi siapa saja yang akan
ragu atas keabsahan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Nah, apakah tantangan-tantangan demi tantangan yang ada dalam Al-Quran ini untuk membuktikan dirinya sebagai kalamullah itu ada di kitab lain? Tidak. Tidak ada. Karena itulah kemudian Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai wahyu Allah. Bukan dilihat dari sepintas saja, tidak. Tetapi dari penjabaran isinya di dalamnya. Contoh misalnya, di dalam surah Ar-Rum ayat 1 sampai ayat 4. Alif Lam Mim. Ya. Di situ dikatakan telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat. Dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dan beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan hai orang-orang beriman akan gembira. Dan pada hari itu orang-orang beriman akan gembira maksud saya. Nah, ternyata apa yang diberitakan Al-Quran itu benar terjadi. Coba, bagaimana dengan kitab Anda? Apakah ada yang terjadi setelah diberitakan dalam kitab Anda? Seperti misalnya langit bertiang. Ya, tiang langit bergoyang-goyang. Apakah itu terjadi? Karena itulah kemudian Tuan Lamsen, untuk belajar Al-Quran itu harus berasal daripada dasarnya dulu. Jangan hanya bisa bertanya langsung pada materi yang tinggi, tetapi Anda makhraj huruf Anda tidak tahu. Ya, seperti itu Tuan Lamsen. Saya belum percaya kepada Al-Quran. Loh, masa saya langsung percaya belum ada bukti sebagai saya? Bagaimana caranya saya supaya saya mempercayai Al-Quran? Ya bagi kamu sih, kamu karena sudah percaya, terserahlah. Usahakan dulu saya percaya kepada Al-Quran. Supaya saya percaya kepada Al-Quran, Al-Quran itu kan wahyu dari Allah. Nah, siapa yang mengatakan, siapa yang punya otoritas yang mengatakan bahwa yang membawa wahyu itu kepada Muhammad adalah Jibril? Itu dulu kita cari. Supaya saya yakin itu Al-Quran adalah firman Allah. Tuan Lamsen, kalau Al-Quran menjelaskan dirinya, maka tentu Tuhan akan menolaknya, iya kan? Nah, kalau kemudian Rasulullah Muhammad SAW yang menerangkan tentang dirinya, maka Tuhan pun akan pasti menolaknya, iya kan? Itu sudah pasti. Nah, kalau orang-orang yang sesama dengan Rasulullah Muhammad SAW yang menerangkan bahwa kenabian Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril, lalu kemudian menerima firman berupa Al-Quran, maka Tuhan pun akan tidak mungkin percaya. Maka satu-satunya jalan untuk membuat Anda percaya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu didatangi oleh Ruhul Kudus, maka harus merujuk kepada kitab Anda. Sekarang saya ingin tanya kepada Tuan Lamsen. Di dalam kisah para Rasul 3, ayat 22 sampai ayat 26, siapa sosok yang dimaksud di situ? Nabi yang sama seperti Musa. Coba Anda terangkan kepada saya, silakan. Nah, ini kan sudah parah lagi. Anda sendiri mengatakan Taurat dan Injil itu sudah hilang. Jangan kayak kitab saya. Kitab saya itu kan bukan Taurat dan Injil. Ini kan, inilah yang bikin kacaunya ini Islam ini. Alkitab saya itu bukan Taurat dan Injil asli. Taurat dan Injil asli itu sudah hilang menurut Islam. Nah, kalau kita tidak ketemu siapa yang punya otoritas untuk menyatakan bahwa Jibril itu, bahwa yang bawa itu adalah Jibril, ya jelas kita pergi ke Taurat dan Injil yang asli. Tapi sayangnya Allah tidak menjaga Taurat dan Injil itu, hilang. Nah, semua alat-alat bukti hilang semua. Jadi sulit untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu. Karena alat-alat bukti hilang. Nah, Al-Quran asli pun yang itu yang disalin dari pertama, aslinya pun dibakar. Sifat-sifat Islam ini membuang alat-alat bukti. Sifatnya seperti itu supaya bisa menipu orang. Ya kan? Coba, Al-Quran asli yang mana? Kan sudah dibakar. Yang ada sekarang salinan. Al-Quran sekarang ini, itu salinan. Kenapa dibakar yang asli itu? Pokoknya ajarannya dibakar semua. Taurat dan Injil hilang. Jadi alat-alat bukti pada hilang. Jadi susah untuk dibuktikan kebenarannya. Yang pertama yang harus saya pahamkan kepada Tuan Lamsen ya, sebagai orang yang menutup diri akan kebenaran. Di dalam Al-Quran itu tidak ada dalil satupun ayat yang mengatakan
kitab-kitab sebelum Al-Quran itu telah hilang atau dihapuskan. Tidak ada. Ya. Dalam arti kata dihapus satu kitab yang nggak ada. Yang ada diterangkan dalam Al-Quran itu adalah satu, kitab-kitab sebelumnya itu sudah dirubah-rubah. Kedua, adanya ahli kitab yang gemar menulis lalu mengatakan tulisannya itu dari firman Tuhan. Jadi, apakah kitab-kitab sebelumnya itu masih bisa dijadikan sebagai rujukan? Bisa, tapi harus berhati-hati karena kitab sebelum Al-Quran itu sudah bercampur aduk dengan karangan-karangan biasa. Nah, lalu kemudian Anda menuduh Al-Quran itu dibakar. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Kristen itu adalah umat bocor halus. Ya, otaknya itu bocor, kepalanya bocor halus. Karena mereka itu berbicara tanpa dasar pijakan. Hanya mendengarkan isu-isu tentang sesuatu yang sifatnya memang hanya untuk merusak tatanan ajaran agama Islam. Yang perlu saya ajarkan kepada Tuan Lamsen di sini adalah isu yang dijadikan sebagai olok-olokan oleh orang-orang Kristen terhadap Al-Quran atau upaya untuk mendiskreditkan Utsman bin Affan sebagai tokoh yang telah membakar Al-Quran, itu adalah merupakan sebuah olok-olokan yang murahan gitu loh. Ya, karena umat Islam itu paham tentang sejarah Islam. Saya kasih analogi sederhana seperti ini supaya Anda itu paham. Di Indonesia ini, di negara kita ini, ada ratusan suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Tentu, dengan wilayah yang luas seperti ini, kita selaku orang Indonesia memiliki banyak ragam bahasa dan dialek lokal dalam negara ini. Ada Jawa, ada Madura, ada Batak, ada Palembang, ada Melayu, ada Manado, ada Bugis, ada Makassar, ada Sunda, dan sebagainya. Di mana yang semua ini adalah merupakan satu kesatuan suku di negara ini. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu diturunkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Dengan alasan bahwa seluruh suku yang ada di negara ini mengerti bahasa Indonesia. Maka tidak mungkin Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Batak. Sementara orang Irian tidak mengerti. Atau tidak mungkin Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Bugis. Sementara orang Padang tidak mengerti bahasa Bugis. Akan tetapi, walaupun demikian, tetap ada dialek-dialek Al-Quran yang terbias ke dalam bahasa lokal. Seperti bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Padang, dan seterusnya. Kenapa? Karena lamanya Al-Quran itu terpendam di dalam dada kaum muslimin. Jadi Al-Quran dengan dialek-dialek lokal inilah yang dibakar oleh Utsman. Sedangkan dialek aslinya tetap murni. Al-Quran dengan dialek tunggal inilah yang disusun oleh Utsman kemudian dan menjadi Al-Quran sampai saat ini. Jadi yang Anda harus pahami Tuan Lamsen, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan Al-Quran yang diterima dari malaikat Jibril, dari Ruhul Kudus, ya, para muridnya ini berasal dari suku-suku yang berbeda-beda. Maka mereka memahami Al-Quran itu tentu dengan bahasa dialek mereka masing-masing. Karena itulah kemudian seluruh mushaf-mushaf yang menggunakan bahasa dialek itulah yang dibakar. Kemudian yang diorbitkan adalah bahasa yang dianut oleh bangsa Arab secara keseluruhan. Paham tidak sampai sini kira-kira? Jadi sebelum Al-Quran dengan dialek-dialek daerah itu dibakar oleh Utsman, terlebih dahulu Utsman bin Affan ini mengutus kepada seluruh pemimpin suku untuk membicarakan permasalahan ini. Yang pada waktu itu hampir-hampir terjadi pertumpahan darah akibat daripada masing-masing suku ingin bahwa Al-Quran itu dituliskan dalam bahasanya, bahasa sukunya maksudnya. Sehingga diputuskan musyawarah pada saat itu bahwa Al-Quran harus digunakan dengan menggunakan bahasa nasional, bahasa Arab. Maksudnya dalam bahasa Arab baku, bukan dialek-dialek para suku sesuai dengan suku-suku masing-masing. Nah, situasi yang begitu adanya, maka Utsman bin Affan sebagai kepala pemerintahan kala itu, ya, itu mengambil keputusan harus dibukukan dalam satu bahasa saja. Tidak boleh dibukukan dalam bahasa dialek masing-masing. Maka dialek masing-masing inilah kemudian yang dibakar. Sampai di sini paham tidak kira-kira ya? Kalau tidak paham silakan bertanya lagi, Tuan Lamsen. Saya mengikuti ajaran Islam yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah hilang.
Artinya kitab saya itu palsu itu, bukan Taurat dan Injil asli itu sudah, yang aslinya sudah hilang. Nah, akhirnya kita tidak bisa konfirmasi lagi Al-Quran itu dengan Taurat dan Injil asli karena sudah hilang. Satu-satunya jalan adalah siapa yang punya otoritas untuk mengatakan bahwa yang mendatangi Muhammad adalah Jibril. Itu yang penting. Kalau sudah ketemu itu baru saya percaya Al-Quran itu firman Allah. Kan nggak susah sebetulnya. Jadi Tuan Lamsen ini belum sadar-sadar juga rupanya ya. Seperti apa kitab-kitab para nabi sebelumnya diceritakan dalam Al-Quran. Tapi nggak apa-apa. Ya, sulit bagi saya untuk mengajarkan orang yang memperbodoh diri menjadi cerdas. Lalu kemudian Tuan Lamsen mengatakan siapa yang memiliki otoritas. Tentu siapa yang menerima wahyu itu. Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sama seperti Yesus, sama seperti Musa. Siapa yang punya otoritas untuk mengatakan Musa itu sebagai utusan Tuhan? Ya Musa. Siapa yang punya otoritas mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan? Ya Yesus. Siapa yang punya otoritas untuk mengatakan bahwa Abraham itu adalah utusan Tuhan? Ya Abraham. Bukan Tuan Lamsen, apalagi gereja. Nah, kaitannya dengan apa yang saya katakan, bahwa yang memiliki otoritas menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan untuk menerima firman Tuhan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam sahihnya Imam Muslim meriwayatkan bahwa suatu ketika para sahabat sedang duduk bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang mengenakan pakaian berwarna sangat putih dan berambut sangat hitam menghampiri Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman dan juga tentang ihsan. Di depan para sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW lantas menjawab pertanyaan laki-laki tersebut. Lalu dari Umar bin Khattab, beliau berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah. Tiba-tiba muncul laki-laki dengan pakaian sangat putih dan berambut hitam. Tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan dari mana dia berasal kok tiba-tiba nongol di depan kami. Dan tidak ada seorang pun yang dari kami yang mengenal orang tersebut. Lalu laki-laki itu segera duduk di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian lututnya disandarkan kepada lutut Rasulullah. Dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah. Kemudian laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah Muhammad SAW, beritahulah kepadaku tentang Islam. Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan sesungguhnya Muhammad SAW adalah Rasulullah Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Lalu kemudian laki-laki itu berkata, engkau benar ya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kami para sahabat terheran-heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kata Abu Bakar pada saat itu. Ya, Umar bin Khattab pada saat itu maksud saya. Lalu kemudian laki-laki itu bertanya lagi. Lalu Muhammad SAW beritahulah kepada aku tentang iman itu apa? Rasulullah kemudian SAW kemudian menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk. Lalu kemudian laki-laki itu berkata, engkau benar wahai Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian laki-laki itu bertanya lagi, beritahukan kepada aku tentang ihsan wahai Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, percayalah sesungguhnya Allah melihat kamu. Lalu kemudian laki-laki itu bertanya lagi, kapan terjadinya kiamat wahai Rasulullah Muhammad SAW? Rasulullah SAW kemudian menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Laki-laki itu kemudian berkata, beritahu kepada aku tentang tanda-tanda kiamat itu kalau begitu. Rasulullah SAW kemudian menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan anak tuannya, jika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki telanjang dan mengembala kambing telah berlomba-lomba mendirikan bangunan megah menjulang tinggi, kemudian laki-laki itu pergi, maka Umar bin Khattab pun tetap saja terheran-heran. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi kepada saya? Aku Umar bin Khattab menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW berkata, yang tadi itulah malaikat Jibril, dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang pengetahuan agama kalian. Dia datang kepadaku dalam rupa laki-laki. Nah, jadi malaikat Jibril atau Rohul Kudus datang kepada Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, mengajarkan tentang Islam,
mengajarkan tentang mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang ihsan. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik. Jadi ketika dia bertanya apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan, Rasulullah Muhammad SAW menjawabnya. Nah, disaksikan oleh siapa? Para sahabat. Dengan adanya poin ini, maka jelas yang memproklamirkan kemudian kerasulan Rasulullah Muhammad SAW adalah malaikat yang datang kepadanya dan juga Rasulullah Muhammad SAW, dan kemudian diimani oleh para sahabatnya, sehingga orang-orang yang sesama dengan Rasulullah Muhammad SAW percaya atas kenabian, percaya kepada atas kerasulannya, dan percaya kepada ajaran yang dibawanya itu Al-Quranul Karim. Ini sudah sempurna saya ajarkan kepada Tuan Lamsen. Kalau juga Tuan Lamsen belum paham, ya saya tidak tahu harus seperti apa lagi mengajarkan Anda. Mudah-mudahan Tuan Lamsen bisa pahami dengan baik. Nah, saya setuju dengan kamu. Kamu pinter. Pinter kalau begitu. Saya sangat percaya kepada Muhammad. Nah, saya percaya kepada Muhammad. Waktu dia ketemu dengan makhluk itu, kan dia tidak kenal siapa yang datang itu. Dia yang melihat, dia yang merasakan. Lalu dia pun menduga, tapi dugaannya saya yakin bahwa itu adalah iblis, jin, setan. Lalu dia melapor kepada istrinya. Istrinya bilang, itu bukan jin. Kamu orang baik-baik kok, tidak mungkin jin datang kepada kamu. Lalu diperkuat oleh Waraqah bin Nawfal. Nah, kenapa Muhammad ini bisa berubah keyakinan? Karena istrinya dan Waraqah bin Nawfal mengatakan itu. Kepada dia itu bukan jin, bukan setan. Lalu dia berubah. Mengakui istrinya dan Waraqah bin Nawfal. Padahal Waraqah bin Nawfal dan istrinya itu kan tidak melihat dan tidak merasakan, tidak mengalami. Kok bisa percaya kepada orang-orang yang tidak melihat, tidak mengalami, tidak merasakan? Justru Muhammad ini tidak tetap pendiriannya. Dia yang merasakan, dia yang melihat. Nah, tapi saya tetap berpegang kepada Muhammad karena dia merasakan, dia melihat. Saya tidak percaya kepada istri Muhammad dan Waraqah bin Nawfal karena dia tidak melihat dan tidak merasakan dan tidak menyaksikan. Jadi saya lebih percaya kepada Muhammad. Tuan Lamsen, saya memahami keterbatasan wawasan Anda dan juga kecilnya otak yang ada di kepala Anda. Saya sangat paham itu. Ketika Anda mengatakan saya percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya sejatinya Anda harus menjadi Islam dong, menjadi pengikutnya dong. Adapun ketika dia ketakutan, dia kemudian melapor kepada Khadijah lantas kemudian bawanya kepada Waraqah dan seterusnya. Ya. Kemudian orang-orang ini mengatakan bahwa beliau itu adalah Rasul, beliau itu adalah Nabi yang sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. 1400 tahun silam, ya, jarak antara pengajaran Nabi Isa atau Yesus kepada mereka itu hanya berjarak 6 abad, 5 abad. Artinya keabsahan iman mereka terhadap kitab mereka yang diajarkan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Nabi Musa, itu lebih valid daripada kitab yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa kemudian Waraqah menceritakan itu? Kenapa kemudian Bukhairah mengatakan itu? Kenapa kemudian Khadijah juga mengatakan itu? Karena mereka ini adalah ahli kitab. Mereka ini belajar Taurat. Mereka ini belajar Injil. Di mana Taurat dan Injil sudah menceritakan tentang datangnya sosok Nabi terakhir dari Bani Ismail. Coba. Ini Waraqah sudah tahu bahwa akan datang sosok Nabi. Siapa ya? Makanya saya katakan kepada Tuan Lamsen di awal. Kalau saya menceritakan siapa Rasulullah menurut Rasulullah, Anda tidak akan percaya. Siapa Rasulullah menurut Al-Quran, tentu Anda tidak akan percaya. Siapa Rasulullah menurut umat Islam, tentu Anda tidak akan percaya. Siapa Rasulullah menurut sejarah Islam itu sendiri, tentu Anda tidak akan percaya. Nah, yang lucu kemudian ketika saya mengatakan, jika engkau Tuan Lamsen ingin mengetahui siapa Rasulullah Muhammad SAW, maka cukup kitab Anda menjadi bahan utama untuk mengetahui itu. Tapi Anda juga menolaknya. Nah, kalau itulah kemudian kita merujuk kepada ahli Taurat, ahli kitab. Siapa dia? Waraqah.
ya, Bukhairah, Siti Khadijah. Mereka ini adalah ahli kitab. Mereka yang menunggu sosok Nabi yang akan datang yang sama seperti Musa. Dan ketika tanda-tanda yang sudah dituangkan di dalam kitab mereka itu ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW, mereka mengiyakan. Nah, bagaimana dengan ketakutannya Rasulullah Muhammad SAW ketika didatangi oleh malaikat? Lah itu wajar. Seluruh manusia yang pernah beradaptasi, ya, terkontaminasi dengan malaikat di kitab-kitab sebelumnya, itu pasti ada kata malaikat, janganlah engkau takut wahai Maria, janganlah engkau takut wahai Elizabeth, janganlah engkau takut wahai Yusuf dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka itu bertemu dengan sosok makhluk yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Sama seperti Rasulullah SAW juga ketakutan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, sosok Tuhan yang dituhankan oleh Tuan Lamsen itu takut kepada malaikat. Lucu kan? Setiap yang berdoa pasti bukan Tuhan. Bahkan pada ayat di dalam kitab Anda itu, berdoanya Yesus itu oleh karena ketakutannya terhadap kematian, ketakutannya terhadap malaikat. Yesus dicas, bayangkan. Yesus yang adalah Tuhan aja ketakutan pada malaikat. Apalagi Rasulullah Muhammad SAW. Dia tidak pernah belajar tentang Taurat, dia tidak pernah belajar tentang Injil, dia tidak pernah tahu apa itu Nabi, apa itu Rasul. Dia tidak pernah mengetahui seperti apa itu Rohul Kudus. Tiba-tiba kok muncul kepada dia sosok yang tidak pernah diketahuinya itu. Dan satu hal yang perlu Tuan Lamsen pahami, pewahyuan Al-Quran, kedatangan Jibril alaihissalam kepada dia, itu bukan cuma sekali doang. Dan bukan cuma terjadi satu masa, tetapi terjadi selama kurang lebih 22 tahun. Jibril senantiasa mewahyukan Al-Quran. Coba bayangkan, 22 tahun lebih. Nah, kalau Anda tidak mengakui keabsahan Al-Quran sebagai kalamullah, padahal dia sudah secara sistematis saya sudah ajarkan kepada Anda cara pewahyuannya. Kodifikasi Quran itu sangat jelas sekali sejarahnya. Lalu bagaimana mungkin Anda mengakui kitab Anda sebagai firman Tuhan? Catatan Lukas itu kapan bertemunya dengan Yesus? Ketemu sekali aja dengan Yesus tidak pernah. Kapan bertemunya dengan Rohul Kudus? Bertemu Lukas dengan Rohul Kudus saja tidak pernah. Coba, tapi Anda percaya dia adalah firman Tuhan. Bagaimana kami yang mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu didatangi malaikat Jibril, lalu kemudian muatan-muatan ajarannya itu 100% tidak diragukan kebenarannya. Sementara kitab Anda hancur lebur, tidak ada kebenaran di dalamnya yang tertuang sebagaimana konsep keyakinan sebuah agama. Tidak ada. Nah, inilah yang saya katakan kepada Tuan Lamsen. Ketika Anda ingin mengkaji Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah objek pengajaran, maka Anda harus meninggalkan rasa kebencian dulu pada Al-Quran. Ya, buang semua rasa kebencian Anda terhadap Islam. Karena dengan begitu Anda bisa menerima apa yang saya jelaskan. Bukan setelah firman kedua. Setelah dia ketemu dengan Waraqah bin Naufal dan istrinya itu, baru dia mengakui itu firman Allah. Dia percaya kepada Waraqah bin Naufal dan istrinya. Makanya saya salahkan di situ Muhammad. Kenapa dia berubah pendirian? Dia yang berubah pendirian, tidak tetap pendiriannya. Pertama dia katakan iblis, setan itu. Tapi istrinya mengatakan tidak, kamu orang baik-baik, tidak mungkin datang iblis kepada kamu. Lalu diperkuat oleh Waraqah bin Naufal. Kok bisa dia percaya kepada istrinya dan Waraqah bin Naufal? Makanya Muhammad itu tidak tetap pendiriannya. Waraqah itu adalah ahli kitab. Dia memahami kitab original teks dalam bahasa Ibrani. Anda sudah diterjemahkan pun Anda belum paham tentang kitab Anda. Waraqah adalah ahli kitab. Ya. Dia adalah orang yang taat kepada pengajaran nabi-nabi sebelumnya. Sementara Rasulullah Muhammad SAW tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Yang menerangkan kemudian bahwa dia adalah utusan Tuhan pertama kali adalah Waraqah. Karena Waraqah sudah tahu bahwa di dalam kitab yang Waraqah baca itu Allah akan ada mengutus seorang nabi di luar dari Bani Israel, yang mana nabi itu sama seperti Musa. Ending kemudian dari semua itu, apakah kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan tanda-tanda kebesaran daripada Allah sama seperti Musa? Sama, jelas. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Ulangan 18, ayat 18 sampai ayat 19 sampai ayat 20 bahkan.
Nah, apakah semua itu terpenuhi kepada Rasul Muhammad SAW? Jelas. Begitupun apa yang dibuatkan oleh Yesus dalam kitab Anda. Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15. Ya. Bahwa Roh Kudus itu akan datang kepada seorang penolong lain. Di mana Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata selain daripada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan dan ia sampaikan. Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada Rasulullah Muhammad SAW semuanya adalah 100% firman Allah. Lalu kemudian ulang 18 ayat 18, aku akan menaruh firmanku di atas mulutnya. Nah, Al-Quran itu semuanya terlontar dari mulutnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Nabi itu Anda sebutkan sebagai Yesus, sekarang pertanyaan saya, mana firman Tuhan yang terlontar dari mulutnya Yesus? Mana? Tunjukkan kepada kita. Nggak ada sama sekali. Berarti yang dimaksud di dalam ulangan 18 ayat 18 sama seperti Musa itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Demikian juga di dalam kisah para Rasul 3 ayat 22 sampai 26 yang saya tanyakan kepada Anda tadi. Itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Anda tidak bisa mencari sosok lain yang bisa memenuhi tanda-tanda itu. Kemudian, ketika Anda mengatakan bahwa kitab Anda adalah firman Tuhan, sementara nama Nabi yang datang setelah Musa, yang sama seperti Musa itu, harus berasal dari mulutnya. Sementara kitab Anda, semuanya bukan dari mulut Yesus. Hanya menceritakan tentang Yesus dan Injilnya dan murid-muridnya. Tetapi tidak merupakan lontaran lisan dari mulut Yesus itu sendiri. Teofilius yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Dan aku merasa setelah menyelidiki dengan seksama, maka itu aku merasa terpanggil untuk menyusunnya untukmu. Apakah itu adalah firman yang keluar dari mulutnya Yesus? Bukan. Itu adalah firman dari mulutnya Lukas. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Nabi yang sama seperti Musa itu adalah Lukas, adalah Markus, adalah Matius, dan seterusnya? Tentu tidak, bukan? Maka satu-satunya Nabi yang cocok duduk seperti Musa tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena itulah Tuhan dalam saya, Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi Nabi, diakui dia adalah seorang Nabi oleh ahli Torah yang tidak ada kaitannya dengan dirinya, tidak ada hubungan darah dengan dirinya, tidak ada pertalian kekerabatan dengan dirinya. Orang lain, oknum lain yang punya keyakinan di luar dirinya yang mengakui dia sebagai seorang Nabi. Musa, siapa yang mengakui dirinya sebagai seorang Nabi? Yang mengakui seorang Nabi dirinya itu adalah adiknya sendiri, saudaranya sendiri, yaitu Harun. Coba. Jadi, Anda mau lari kemanapun, Anda tidak akan pernah bisa berkelip. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu nyata adanya. Dia adalah seorang Nabi. Nah, apakah betul dia ada seorang Nabi? Kalau Anda lihat dari sisi pengajarannya, tidak ada keraguan di dalamnya. Coba Anda tunjukkan. Ada tidak kesalahan dalam Al-Quran itu? Dari aspek kehidupan kemanusiaan. Ya, dari hukum-hukumnya. Dari aspek keyakinan, keagamaan. Dari aspek akidah. Dari aspek ibadah. Dari aspek sunnah dan seterusnya. Anda coba tunjukkan kepada kita. Ada tidak yang salah? Sebelum saya menunjukkan kesalahan yang bergejibun di dalam kitab Anda. Ya, bertumpuk kesalahan dalam kitab Anda yang tidak rasional. Yang tidak sesuai dengan kemaslahatan hidup umat manusia. Karena itulah Tuhan melansen, ketika Anda ingin belajar Al-Quran, buka cakrawala diri Anda. Tambal kebocoran yang ada di kepala Anda. Supaya kebenaran yang saya sampaikan itu bisa tersimpan dengan baik. Terima kasih. Jul. Aku yang otak kecil atau kamu? Kamu tidak mengerti. Saya percaya kepada Muhammad karena dia itu melihat dan mengalami. Dia lihat itu adalah setan, bukan Jibril. Jin. Tapi herannya, ini herannya saya. Muhammad itu berubah keyakinan. Karena istrinya dan Waraqah bin Nawfal mengatakan tidak mungkin itu setan dan jin. Itu adalah Jibril. Maka dia percaya kepada Waraqah bin Nawfal. Lalu dia mengokohkan diri menjadi nabi. Lalu kebiasaanlah datang ayat sama dia. Oh, ini dari Allah ini. Oh, dari Jibril ini. Dasarnya yang saya curigai. Nah, apa haknya Waraqah bin Nawfal dan istrinya mengatakan itu adalah Jibril? Siapa yang memberikan hak kepada dia mengatakan itu? Siapa yang memberikan otoritas kepada Waraqah dan istrinya mengatakan itu adalah Jibril? Ini kan menjadi pertanyaan kepada saya. Kamu bilang kita pernah dahulu kala. Itu kan belum cerita sampai ke sana.
Ini dulu. Makanya kalau kamu orang pintar, tidak seperti itu ngomongnya. Anda mengatakan yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah jin. Apa pijakan Anda mengatakan itu? Disiplin ilmu apa yang Anda punya untuk mengatakan itu? Sementara membaca ejaan huruf hijaiyah saja Anda bisa. Coba. Sedangkan membedakan antara roh yang Anda sembah dengan roh setan aja nggak bisa. Tapi tiba-tiba Anda bisa mengatakan bahwa yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah jin. Maksudnya iblis. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah iblis? Sementara sosok Rohul Kudus ini yang datang kepada Muhammad SAW ini mengajarkan memuliakan Yesus yang kau sembah. Ya. Tuan Lamsen menghujat Yesus dengan mengatakan dia terkutuk, dia mati demi menebus dosa-dosa kalian. Dosa kalian berzina, dosa kalian mencuri, dosa kalian membunuh, merampok itu kalian limpahkan kepada Yesus dengan begitu hinanya. Sementara yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW datang memuliakan Yesus, memuliakan ibunya, memuliakan ayahnya, ya, memberikan tempat yang indah buat dia, memberikan tempat yang istimewa buat dia, buat Yesus. Anda katakan itu adalah ajaran iblis. Lalu kemudian Bani Israel yang menghujat Yesus, yang membunuh Yesus, yang menghina Yesus, yang meludahi Yesus, yang menampar Yesus. Anda katakan mereka itu adalah sumber keselamatan. Halo, otak Anda bocor besar, Tuan Lamsen. Rasulullah Muhammad SAW memurnikan akidah yang ada diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus. Anda katakan itu ajaran iblis. Sementara Yesus yang kau tuhankan yang adalah manusia mengatakan kepada pengikutnya, dengarlah wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah sorga, hidup kekal itu adalah berdamai dengan Allah, hidup kekal itu syaratnya hanya satu. Apa itu? Percaya kepada Allah satu-satunya Allah yang benar, dan percaya kepadaku adalah utusan Allah. Nah, apakah kemudian makhluk sosok yang datang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW mengajarkan hal yang keluar daripada kaidah yang diajarkan oleh Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal? Tidak. Islam mengajarkan Allah, satu-satunya Allah adalah Dia yang telah mengutus Yesus. Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus adalah utusan Tuhan. Apakah itu salah menurut pandangan Yesus? Tidak. Jadi bagaimana mungkin iblis itu mengajarkan sesuatu yang benar? Sementara iblis pada masa Yesus mencobai iblis supaya menggugurkan keimanan Yesus. Bagaimana mungkin kemudian datang kepada umat Islam mengajarkan untuk mendudukkan Yesus itu sebagaimana ajaran Yesus? Tidak mungkin. Yang benar itu adalah iblisnya yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Yang mengajarkan Yesus itu adalah orang yang membatalkan hukum Taurat demi untuk menghalalkan segala-galanya yang disukai oleh umat Kristen. Itulah iblisnya. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang pertanyaannya, atas keinginan siapa Tuan Lamsen menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Tuan Lamsen mengaku sebagai pengikut Yesus? Sebenarnya Anda itu adalah penyembahnya. Atas keinginan siapa orang Kristen makan babi dan seterusnya? Atas keinginan siapa orang Kristen membatalkan semua hukum Tuhan? Ya. Jadi dari sanalah kemudian Tuan Lamsen harus berpikir, siapa sebenarnya pengikut iblis ini? Yang datang kepada Paulus atau yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW? Ya, seperti itu untuk sementara Tuan Lamsen. Saya harus ibadah, saya harus jumatan, saya harus menyembah kepada Tuhannya Yesus, yang Yesus sudah ajarkan kepada kami bahwa Allah yang benar itu adalah satu-satunya sang pencipta alam semesta. Dialah Allah yang telah mengutus Yesus. Ya, mudah-mudahan Anda masih ada waktu setelah saya beribadah, kita lanjutkan materi ini. Terima kasih. Nah, Waraqah bin Nawfal rupanya ahli Taurat, ahli kitab ya. Berarti kitabnya Waraqah bin Nawfal adalah asli, benar kan? Nah, Waraqah bin Nawfal kan Nasrani. Kalau Waraqah bin Nawfal Nasrani, agama yang benar, kenapa Muhammad tidak masuk agama Nasrani? Ya, kenapa Muhammad tidak masuk agama Nasrani? Artinya Muhammad itu kafir.
Sementara orang Arab lainnya banyak masuk agama Nasrani. Nah, jadi bingung lagi saya. Tidak mungkin kafir menjadi nabi. Tidak mungkin kafir jadi nabi. Muhammad tidak mau jadi agama Nasrani. Sudah lama di Arab itu ada agama Nasrani. Yang kamu bilang agama yang benar. Masalahnya di situ. Waraka bin Naufal itu mempelajari kitab-kitab terdahulu sesuai dengan standar yang ada pada masa itu. Ya, kalau kemudian Al-Quran datang menerangkan bahwa kitab-kitab yang ada sebelumnya itu telah dirubah. Nah, kebenaran apakah kitab itu yang ada sampai Waraka itu kitab yang sudah dirubah? Ya wallahu alam. Itu tidak, Al-Quran tidak membahas itu. Lalu kemudian ketika Waraka dikatakan sebagai seorang yang Nasrani. Nah, Nasrani itu kan adalah ajaran yang dikhususkan kepada Bani Israel. Siapa Waraka ini? Apakah dia itu Bani Israel? Ya wallahu alam. Yang pasti Waraka ini adalah orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang nabi sesuai dengan ajaran yang dia pelajari di dalam kitabnya. Mau kitabnya itu palsu, mau kitabnya itu asli, ya itu urusannya dia, kan gitu ya. Yang pasti bahwa yang memberitakan tentang kenabiannya itu adalah Waraka, orang yang di luar daripada Islam. Ya, orang yang menganut ajaran Hanif. Jadi tidak ada yang perlu dijadikan sebagai bahan penolakan terhadap kenabian beliau. Karena orang yang menganut ajaran Torah, ajaran Injil, ya, itu membenarkan akan kenabian beliau. Hanya orang-orang yang ada pada zaman sekarang inilah, Kristen-Kristen yang kitabnya hanya terjemahanlah, yang tidak mengakui itu. Meski demikian, sebagian daripada mereka itu sudah berbondong-bondong percaya kepada Rasulullah. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak menjadi seorang Nasrani? Karena beliau sadar beliau bukan Bani Israel. Kitab-kitab yang diwahyukan terlebih dahulu itu spesial hanya untuk umatnya masing-masing. Bukan diperuntukkan untuk seluruh manusia. Makanya Yesus yang Anda tuhankan menyeru hanya kepada Bani Israel. Dia tidak pernah menyeru kepada Kristen. Hanya Kristen saja yang pede-pedean percaya diri asal-asalan. Begitu Tuan Lansen. Taat pengajaran nabi-nabi sebelumnya gimana, Pak? Bapak juga orang terjemahan kok. Terjemahan kok. Memang bisa bicara bahasa Arab? Enggak kan? Yang bisa itu yang hafalan aja kan? Buntut-buntutnya kan diterangin juga ke terjemahan. Waraka itu siapa? Itu kan bidat-bidat, Pak. Kalau mau bicara tentang Alkitab, bicara tentang Alkitab dong. Tetapi Bapak kan sendiri nggak bisa membuktikan. Muhammad itu dia betul terima wahyu dari Allah atau enggak. Kan sampai sekarang nggak bisa, Pak. Nggak ada yang bisa Bapak tunjukkan, yang bisa Bapak buktikan dari kitab Bapak itu. Nggak ada kan. Tuhan Bapak itu kan cuma huruf, Pak. Ayo, tunjukkan ke saya kalau saya salah. Tuhan Bapak kan cuma huruf. Kalau bukan cuma huruf, tunjukkan datanya di mana kalau dia ada, Pak. Silakan, Pak. Nah, ini bukan lagi bocor halus, tapi ini otaknya robek alias sobek. Dia katakan umat Islam itu adalah umat terjemahan. Enggak dong. Yang dimaksud umat terjemahan itu adalah kitab sucinya hanya terjemahan. Kami ada Al-Quran. Al-Quran itu ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai hari ini masih ada. Yang terjemahan itu adalah kitab Anda. Itu namanya umat terjemahan. Nah, lalu kemudian bukti kebenaran, ya sudah, lihat aja Al-Quran. Itulah bukti kebenarannya. Makanya saya katakan sehebat-hebatnya nabi-nabi terdahulu memberikan mujizat dan seterusnya. Tetapi tidak ada cendera matanya yang bisa dinikmati oleh umatnya saat sekarang. Konon katanya Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa membuat orang buta berjalan. Yesus bisa merubah anggur, ya. Lalu apalagi Yesus itu
bisa ini dan itu, Musa bisa membelah lautan dan sebagainya. Tapi apa yang bisa kita rasakan sekarang sebagai cenderamata dari mereka? Tidak ada. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Dan tidak ada dari Kristen itu yang mampu melakukan apa yang seperti lakukan Yesus. Kalau umat Islam, cenderamata daripada Rasulullah Muhammad SAW itu ya Al-Quran dan juga sunnah, hadits. Itu pembuktiannya, itu mutlak secara nyata dilihat oleh mata manusia. Nah, itulah kebenaran Islam. Ada kitab suci yang berasal dari pembawa Islam itu sendiri. Lalu kemudian Anda mengatakan Tuhan kami itu hanya huruf. Sudah berapa kali saya harus sampaikan kepada ibu, Tuhan kamilah yang berkarya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang perlu ibu pahami. Tuhan yang disembah oleh Yesus itulah Tuhan kami. Ya, jangan sakit hati dengan pernyataan itu. Ya, karena itulah faktanya. Anda mau tolak ya, memang itulah penolakan Anda. Anda mau terima ya, alhamdulillah. Yang pasti Tuhan itu tidak dua, apalagi tiga. Tuhan itu cuma satu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Dia yang telah mengutus Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan juga Yesus beserta khatam nabiyyin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya iyalah. Al-Quran itu kan belum terbukti bagi saya itu firman Allah. Kita buktikan dulu, ya, berikan dulu buktinya, ya. Jangan langsung gunakan Al-Quran kepada saya. Ini buktinya Al-Quran ini ngomong seperti ini. Ya kan saya tidak berterima. Karena saya belum meyakini itu firman Allah. Andai saja Tuan Lamsen itu bisa berpikir dengan sehat, ya, maka Anda akan memahami bahwa kemajuan ilmu dan teknologi yang telah diperoleh oleh bangsa-bangsa maju, alias bangsa-bangsa barat, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan, sains, teknologi seperti saat ini, sebenarnya itu adalah merupakan kelanjutan dari tradisi ilmiah yang telah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim pada abad pertengahan ketika ilmuwan muslim banyak memberikan sumbangsi ilmu kepada ilmuwan barat. Sains dan juga teknologi baik yang ditemukan oleh ilmuwan muslim maupun oleh ilmuwan barat pada masa dulu, sekarang dan yang akan datang. Ya, kalau Tuan Lamsen bisa menggunakan akal sehat, maka Tuan akan memahami bahwa semua itu merupakan bukti kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena jauh sebelum penemuan tersebut diperoleh, Al-Quranul Karim terlebih dahulu memberikan petunjuk-petunjuk tersebut, di mana kebenaran yang terkandung di dalamnya selalu terbuka untuk dikaji, didiskusikan, diteliti, diuji, dan dibuktikan secara ilmiah oleh siapapun. Sehingga apa yang tertuang dalam Al-Quran itu bisa menjadi sumber inspirasi dalam melakukan pengembangan ilmu. Jadi Al-Quran yang seluruhnya 100% bersumber dari mulut Rasulullah Muhammad SAW, jelas itu adalah merupakan wahyu dari Sang Pencipta alam semesta. Karena kalau tidak, maka tidak mungkin Rasulullah yang tidak pernah sekolah, tidak berpendidikan, mampu menjabarkan apapun itu tentang komponen ilmu pengetahuan, terurai dengan indah dari lisannya. Itu tidak mungkin. Padahal ya, Al-Quranul Karim itu bisa dijadikan sebagai rujukan utama, sumber dari segala sumber, dari dasar bagi sains dan ilmu pengetahuan. Al-Quran itu jelas merupakan sumber inspirasi dari buku-buku yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Itu bisa dibuktikan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semuanya telah diatur di dalam Al-Quran, baik yang berhubungan dengan keagamaan, yang sifatnya berhubungan dengan Sang Pencipta, sesama manusia, alam semesta, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, empiris, agama, umum, dan sebagainya. Itu semua sudah tertuang di dalam Al-Quran. Sekomplit itu, dan tidak mungkin Rasulullah Muhammad SAW yang tidak terpelajar mampu menguraikan itu dengan baik. Dan sudah dibuktikan zaman dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Gitu loh. Jadi kalau Anda kemudian menolak kebenaran Al-Quran, itu karena Anda buta Quran. Itu karena otak Anda itu tidak mampu untuk menjama sampai kemana kebenaran Al-Quran ini. Ya, sisi yang Anda perlihatkan kemudian adalah penolakan yang memperlihatkan kebencian terhadap Al-Quran. Seperti itu Tuan Lamsen. Coba begini saja Pak Lamsen. Apa yang dikatakan sama Bang Zuma itu, coba Bapak ikutin arahannya dulu.
Bapak kan tadi bilang, Bapak sudah percaya sama Muhammad. Sejatinya Bapak itu seorang Muslim. Hanya saja Bapak masih seperti menutup diri. Kalau dalam bahasanya kafir, kafaro. Sorry ya Pak Lamsen, bukan menghina, tapi menutup diri. Itu bahasa Arabnya begitu Pak. Nah, kalau Bapak memang benar-benar ingin mempelajari Al-Quran, maka coba Bapak untuk percaya, setidaknya satu saja percaya kepada Al-Quran. Bukan untuk mengimani, Pak, tapi untuk percaya bahwa benar Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad. Toh Bapak tadi bilang percaya kepada Muhammad, kan? Coba deh Bapak baca, Bapak coba ikutin arahan Bang Zuma. Lanjut, Pak. Artinya, Waraka itu adalah agama benar. Dia kan Nasrani. Alkitab asli itu kan Alkitabnya. Dia agama Nasrani. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Muhammad tidak mau masuk agama Nasrani? Artinya Muhammad itu kafir. Mana mungkin kafir bisa jadi nabi? Pikir dulu, pikir. Sementara orang Arab lainnya masuk Nasrani banyak. Kenapa Muhammad tidak mau? Jadi gini Tuan Lamsen, yang dimaksud agama Nasrani di situ adalah orang-orang yang mengikut kepada Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Isa alaihissalam itu hanya menyeru kepada Bani Israel. Rasulullah Muhammad SAW bukan Bani Israel. Itu jawabannya. Ya. Lalu poin yang terpenting adalah ketidaktahuan Anda mengatakan kemudian kenapa Muhammad SAW itu tidak mau menjadi seorang Nasrani. Nah, yang perlu Tuan Lamsen pahami, Warakah itu datang, atau Waraka itu di tempat di mana dia berada pada kala itu tidak mengajak orang-orang untuk menjadi pengikutnya. Waraka bukan seorang rasul, Waraka bukan seorang nabi. Jadi bagaimana mungkin kemudian Waraka mengajak Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi seorang Nasarah? Nah, inilah saya katakan bahwa kalian itu umat bocor halus, tidak memiliki wawasan, tetapi hanya beriman dan berdasar terhadap asal percaya saja. Seperti itu Tuan Lamsen. Bukan saya mengatakan. Saya kan membaca dari kisahnya Muhammad ketemu dengan istrinya. Dia lari pulang ke rumahnya menemui istrinya. Selimuti saya. Lalu istri mengatakan, jangan takut. Tidak mungkin itu jin, tidak mungkin iblis itu. Karena kamu orang baik-baik. Tenang aja lah. Saya bukan mengatakan. Dari jalan ceritanya saya tahu. Tentang Yesus aja Tuan Lamsen nggak tahu. Apalagi tentang Rasulullah Muhammad SAW. Kitab terjemahan aja Tuan Lamsen buta. Apalagi Al-Quranul Karim. Sejarah perjalanan hidup Yesus aja Anda buta. Apalagi sejarah tentang risalah kenabian. Karena itulah Tuan Lamsen, ya, kalau Anda ingin menjadi murid saya, Anda harus meluangkan waktu untuk belajar lebih baik, membuang ego, membuang dogma yang ada dalam kepala Anda, dan melepaskan kepercayaan yang hanya berlandaskan imani saja, tetapi betul-betul membuka diri untuk belajar Al-Quranul Karim. Seperti itu Tuan Lamsen. Pak Zuma, kalau Bapak mengatakan Warakah itu mengajarkan kitab yang kamu sendiri tidak tahu, kitab palsu. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah tuh tahu nggak? Allah tahu nggak kalau itu kitab palsu, Pak? Kalau Bapak mengatakan kamu nggak tahu apakah dia mengajarkan kitab palsu atau tidak, Allah kan yang lebih tahu, Pak. Allah yang perintahkan supaya baca kitab, bukan cuma dari Warakah kan? Dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau Allah tahu itu kitab palsu, ngapain dia nyuruh kalian itu loh? Tanyalah kepada ahli-ahli para pembaca kitab sebelumnya. Itu kan? Gimana sih, Pak? Sebagai umat terjemahan, memang Ibu harus saya pahamkan bahwa Allah itu maha mengetahui. Ketika Allah mengatakan, ya Rasulullah Muhammad SAW, jika engkau itu ragu akan kenabianmu, akan risalah di mana engkau aku utus untuk menyampaikan segala firman, segala hukum-hukum, untuk sebagai khatam nabiyyin, kamu ragu tentang itu, maka bertanyalah kepada ahli kitab. Maksudnya, tanyakanlah kepada mereka yang memegang kitab Torah, kitab Injil.
Apakah di dalam kitab mereka itu terdapat nubuatan-nubuatan tentang akan datangnya engkau sebagai nabi? Itu maksudnya. Ya. Makanya kenapa umat Islam itu senantiasa menunjukkan nubuatan tentang Rasulullah Muhammad SAW di dalam kitabnya Judaism. Itu karena memang sudah diperintahkan untuk bertanya, untuk membuktikan bahwa di dalam kitab-kitab sebelumnya memang sudah menceritakan tentang Muhammad SAW. Dan satu hal yang ibu harus pahami sebagai umat terjemahan, kitab yang dimaksud di sini adalah bukan kitabnya Kristen, tapi kitabnya Bani Israel. Paham ya Bu Uti ya? Oh iya Bu Uti, ibu Katolik atau Protestan sih? Saya Katolik, Rehan. Saya Katolik, Ari Safir. Ari Safir jangan main wey. Ini ruang debat loh. Orang yang salah urat itu tandanya nggak pantas jadi debater. Ngapain panggil wey. Sopan dikit. Oke. Maaf, saya orang Protestan, Pak. M. Dhani, maaf. Saya orang Protestan. Saya bukan Katolik. Pret, enak aja bilang pendusta. Biasa orang kalau asal copot ayat begitu. Loh, itu nyata. Ibu mengaku Katolik. Lalu kemudian tiba-tiba di orang lain Anda mengaku bukan Katolik, tapi Protestan. Jangan-jangan prosetan ibu ini.